Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib senantiasa mewasiatkan diri untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sebaik-baik perjalanan menuju akhirat adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga khatib mengingatkan kepada para jamaah bahwa kita sedang berada di hari-hari yang sangat mulia. Hari-hari yang amalan sholih sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-'amal shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada amal yang amalan sholih sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang mulia ini. Hari ini merupakan hari yang agung sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir hampir semuanya menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan 10 malam dalam ayat ini adalah 10 awal pertama di bulan Zulhijjah. Sesungguhnya kedatangan hari-hari yang agung ini membuat gembira orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak? Karena ini merupakan kesempatan yang besar untuk mendulang pahala yang agung, pahala yang besar. Karena semuanya dengan adanya hari-hari yang mulia ini, amal salih kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang besar dengan amalan-amalan yang ringan. Maka dari itu, hadirin rahimakumullah, kita berusaha semaksimal mungkin menggunakan hari-hari ini untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang sangat utama di hari-hari ini adalah yang pertama, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Hajj ayat 28, liyadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah ditentukan. Kata Ibnu Abbas, hari-hari yang telah diketahui atau hari-hari yang ditentukan itu adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Dan zikir yang utama adalah banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya, adalah Abu Hurairah dan Ibnu Umar di 10 awal bulan Zulhijjah. Mereka berdua sengaja pergi ke pasar, lalu mereka bertakbir dan orang-orang pun ikut bertakbir dengan takbirnya. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan bahwa takbir hari Idul Adha itu ada 2 macam. Macam yang pertama adalah takbir mutlak, yaitu takbir yang diucapkan kapan saja dan di mana saja. Dan ini dimulai dari tanggal 1 bulan Zulhijjah sampai dengan tanggal 13
sholat fardu, dan itu dimulai dari subuh hari tanggal 9 Zulhijjah dan diakhiri di sholat asar pada tanggal 13 bulan Zulhijjah. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak takbir kita perbanyak tahlil kita perbanyak tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa ringannya ucapan takbir itu di lisan. Saya yakin semuanya bahwa bisa mengucapkan kalimat subhanallah. Kita yakin semuanya kita mampu mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Bahkan kalau kita ucapkan mungkin hanya dalam 1 detik saja. Tetapi subhanallah, berapa banyak yang hatinya dan bahkan lisannya keluh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akibat maksiat yang dilakukan. Wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di hari-hari ini kita berusaha agar lisan kita senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan yang paling agung yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini, yaitu banyak berzikir kepada Allah, terutama dengan bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW memperbanyak puasa di hari-hari ini. Walaupun para ulama berbeda pendapat apakah boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah dengan terus-menerus, jumhur ulama kebanyakan mengatakan bahwasanya itu hukumnya makruh. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW sekalipun berpuasa 10 awal bulan Zulhijjah penuh. Namun sebagian ulama mengatakan diperbolehkan karena ada satu riwayat dari istri Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 10 awal Zulhijjah. Akan tetapi yang paling hati-hati tentunya kita berusaha untuk berpuasa namun tidak penuh dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Karena kalau Rasulullah SAW melakukan, pasti Sayyidah Aisyah mengetahuinya. Kenapa? Karena beliau adalah istri yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, dan tentunya Rasul pasti menganjurkannya kepada Sayyidah Aisyah dan umatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang agung selanjutnya adalah menyembelih kurban. Sesungguhnya ia adalah sembelihan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu sembelihan yang sangat besar. Sebagaimana firman-Nya, wa fadainahu bidzibhin 'adzim, dan kami gantikan dia dengan sembelihan yang besar. Surah As-Saffat ayat 107. Allah mensifati bahwasanya ia dan sembelihan yang besar, dan ketahuilah bahwasanya tujuan daripada hewan kurban itu bukan daging sama sekali. Tujuan daripada hewan kurban adalah sembelihannya, ibadah menyembelihnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu sebagai sembelihan yang besar. Maka ketika seorang menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah yang Allah inginkan dari pembelian hewan kurban itu. Hadirin yang berbahagia dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang besar juga di hari-hari ini adalah puasa tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan Yaumul Arafah. Rasulullah SAW bersabda, "Shaum Yaumul Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Berpuasa di hari Arafah bisa menghapuskan dosa 2 tahun, setahun sebelum ini dan setahun yang akan datang. Subhanallah. Bayangkan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kecil yang hendak kita lakukan di tahun depan sudah dijamin dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Arafah. Maka kita berusaha semaksimal mungkin
Jangan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Jadikan hari-hari ini betul-betul sebagai hari-hari yang penuh dengan ibadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuh kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika amalan saleh dilipat gandakan di hari-hari yang sangat mulia ini, demikian juga perbuatan dosa, maka menjadi sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala perbuatan dosa di hari-hari ini. Para ulama mengatakan bahwa perbuatan dosa yang dilakukan di hari-hari yang sangat mulia pun menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah jangan sampai setelah selesai hari-hari mulia ini ternyata kita menjadi orang-orang yang merugi. Lebih banyak dosa kita dibandingkan dengan pahala kita. Untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha semaksimal mungkin, berusaha semampu mungkin kita menunaikan kebaikan-kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah qalb, ibadah lisan dan ibadah perbuatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan menuntun kita sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semakin dekat dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil al hajat. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin. Allahumma ghfir 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin waj'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.